Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Rempang Production Channel. Pada malam ini adalah sebuah cerita kiriman dari Pak Ismawan yang tinggal di daerah Jawa, teman-teman. Jadi Pak Ismawan ini punya pengalaman. Pada saat dia masih kecil, dia nyelamatin ibunya yang hampir diperkosa sama genderuwo. Nah, gimana cerita selengkapnya? Yuk kita langsung masuk ke videonya, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Genderuwo ini sebenarnya adalah jin dari kalangan ifrit. Tapi masyarakat Jawa lebih kenal dia namanya dengan sebutan genderuwo. Nah, waktu itu Pak Ismawan masih duduk di bangku kelas 5 SD dan tinggal di daerah Muara Baru. Pada tahun segitu, perumahan daerah situ listrik masih belum lancar lah. Jadi rumah-rumah dari sekitar situ masih menggunakan ini, teman-teman, lampu teplok. Jadi sudut-sudut ruangan di kamar tuh pakainya lampu teplok. Jadi pencahayaan juga nggak terlalu terang kan. Udah gitu kondisi rumahnya Pak Ismawan ini cukup besar. Karena memang si bapaknya ini termasuk pengusaha yang sukses. Jadi punya beberapa kios gitu lah yang jual ini kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Udah gitu bapaknya Pak Ismawan ini juga punya mobil angkutan gitu, ada 2 yang sering disewa-sewain lah gitu. Nah, rumahnya Pak Ismawan ini di belakangnya itu ada pohon besar. Kata bapaknya sih itu pohonnya pohon bakau. Pak Ismawan ini kan 4 orang bersaudara. Di antara saudara-saudaranya yang paling aneh itu dia, teman-teman. Jadi menurut keterangan orang tuanya sama saudara-saudaranya, mereka tuh sering banget ngeliat Pak Ismawan ini ngomong sendiri, udah gitu main-main kayak ada temennya. Padahal mah kalau di mata orang tua sama saudara-saudaranya nggak ada teman-temannya. Cuma menurut pengakuan Pak Ismawan, dia sih nggak main sendiri dan nggak ngomong sendiri karena memang ada temennya di situ. Bentuknya tuh anak kecil gitu, botak, pelontos, terus cuma pakai celana dalam doang. Cuma memang makhluk ini nggak bisa dilihat sama orang tua sama saudara-saudara Pak Ismawan. Udahlah nih, singkat cerita, pada suatu malam si bapaknya Pak Ismawan, udah malam belum pulang, teman-teman. Cuma memang keluarganya udah biasa sih, karena memang bapaknya udah sering pulang malam kan. Karena memang ada banyak urusan di luar lah gitu yang harus ngarusin dia pulang malam. Nah, cuma beda banget nih sama malam-malam biasanya. Biasanya Pak Ismawan itu jam 9 udah ngerasa ngantuk. Cuma entah kenapa malam ini berasanya sepi banget. Udah gitu suasana tuh gak enak banget deh, suwung gitu. Nah, cuma saudara-saudara Pak Ismawan sama ibunya udah pada tidur. Cuma Pak Ismawan doang yang masih melek nih. Udah nih, dia gelisah, balik badan kiri, balik ke kanan, balik ke kiri. Pas dia ngelihat ke arah jam dinding, ternyata jam udah nunjukin jam 11 malam. Nah, tiba-tiba aja Pak Ismail lagi tiduran nih, dia ngedengar kayak ada suara langkah kaki di luar, teman-teman, sama suara pintu yang dibuka, krek gitu. Otomatis dia langsung bangun kan dari kasurnya kan, dia bangun, dia keluar. Pas dia ngelihat keluar di ruang tamu, ada sosok hitam berbulu gitu, tinggi gede. Semua tuh takut banget kan ngeliatin kan. Makhluk itu tuh masuk dari luar, masuk ke arah ruang tamu, terus jalan ke arah kamar ibunya Pak Ismawan. Dengan rasa takut yang masih ada nih kan, masih deg-degan. Cuma dia coba beraniin diri nih, karena dia makhluk ngapain nih ke dalam kamar ibu saya gitu kan. Dia keluar, diikutin, makhluknya diliatin. Makhluknya masuk, teman-teman, ke dalam kamar ibunya. Terus pas si Pak Ismawannya jalan mindik-mindik gitu, ngedengerin dari luar sambil ngintip dari lubang kunci. Pas dilihat ke dalam, si ibunya nih lagi ngobrol sama makhluk ini. Cuma yang anehnya, kok kayak ngobrol sama bapaknya gitu kan. Pak Ismawan mikir dalam hati kan, jangan-jangan si ibu nih ngelihat makhluk ini nih bukan sosok genderuwo tapi sosok bapaknya kan. Terus aja diliatin ya terus kan. Nah, setibanya bener aja, teman-teman. Si ibunya ini tiba-tiba rebahan di kasur. Terus makhluk ini mulai naik ke atas ibunya Pak Ismawan. Terus mulai nyomotin baju ibunya Pak Ismawan tuh satu-satu kan. Langsung pas ngeliat itu langsung didobrak gitu, buak, dobrak gitu. Dia masuk ke dalam kan. Mau ngapain kamu gitu kan. Terus pas begitu didobrak gitu, makhluknya kaget, ibunya juga kaget. Terus ibunya marah langsung sama Pak Ismawan kan. Ismawan, kamu gak sopan banget, kamu masuk ke kamar orang tua gak ngetok-ngetok dulu gitu kan. Terus makhluk yang tadi yang ada di atas ibunya Pak Ismawan itu langsung ngeliat ke arah Pak Ismawan kan, matanya tajam, terus matanya merah gitu, teman-teman.
Nah Pak Ismawan langsung bilang kan, "Bu, sadar Bu," gitu, "itu bukan bapak," gitu kan. "Apaan sih kamu? Itu genderuwo Bu," gitu kata Pak Ismawan kan. Si ibunya bilang, "Kamu tega banget kamu, bapak kamu dibilang genderuwo gitu. Ini bapak kamu orang baru pulang barusan gitu." "Enggak Bu, sadar," gitu kan. Langsung Pak Ismawannya langsung makhluknya didorong gitu, jatuh. Nah terus makhluknya bangun lagi langsung nyekek Pak Ismawan. Pas lagi nyekek itu, nah ibunya mulai sadar tuh, loh kok bapaknya kok nyekek gitu, mulai curiga nih, jangan-jangan yang dibilang Pak Ismawan bener kan. Langsung si ibunya langsung baca-baca ayat suci Al-Quran gitu kan, baca ayat kursi waktu itu. Langsung bacain, tuh dibacain. Makhluk itu tiba-tiba marah pas dibacain itu kan, "Diam kamu, diam," gitu kan. Terus habis itu ibunya nggak mau dengerin tuh, makhluknya lama-lama tetap dibacain, lama-lama makhluknya kesakitan gitu, kepanasan teman-teman. Terus hilang, hilangnya gitu aja kan. Nah begitu makhluknya hilang, langsung ibunya langsung berdiri, langsung meluk Pak Ismawan gitu sambil nangis kan. Maaf ya maafin ibu," gitu kan. "Iya Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa," gitu. "Ternyata emang bener itu bukan bapak ya "Iya Bu," gitu. Udah nih, karena ada kegaduhan itu kan, karena berisik-berisik gitu. Nah saudara-saudaranya Pak Ismawan yang tadi udah tidur langsung buru-buru langsung datang ke kamar ibunya karena dengar kan suara berisik kan. "Ibu, kenapa Bu?" gitu kata saudara-saudaranya kan. Nah, si Pak Ismawan sama ibunya masih gemeter tuh gitu. Akhirnya diambilin minum, diminumin gitu, udah tenang. Nah pas ibunya sama Pak Ismawan udah tenang, barulah ibunya cerita ke saudara-saudaranya kan. Begitu diceritain langsung panik semua saudara-saudaranya kan. "Masa Bu yang bener?" "Iya bener, tadi kalau nggak ada Ismawan mah udah habis ibu," gitu. Udahlah, akhirnya besokannya si bapaknya kan udah pulang nih. Diceritain lah nih sama bapak. Nah, bapaknya bersyukur banget kan, untung aja ada Ismawan tuh. Kalau misalnya enggak, nggak tahu lah kejadian apa kan. Udah gitu bapaknya bilang, "Udah deh, mulai hari ini pokoknya besok-besok bapak nggak mau pulang malam lagi," gitu kan. "Udah pokoknya bapak mau ngejagain kalian," gitu. Ya udah ngedengar gitu mereka semua lega kan. Terus udah gitu ibunya nyaranin kan, "Pak, ini kayaknya dari pohon yang di belakang rumah deh Pak, mendingan pohonnya ditebang aja," kata ibunya. Akhirnya bapaknya bilang, "Ya udah Bu, nanti hari Minggu biar bapak tebang deh pohonnya." Udahlah, akhirnya begitu hari Minggu ditebang pohonnya kan. Terus abis itu mereka ngadain ini apa namanya, selamatan kecil-kecilan gitu. Nah setelah pohon itu ditebang terus mereka ngadain selamatan itu, temannya Pak Ismawan yang menyerupai anak bocah gundul itu udah gak pernah datang lagi teman-teman. Terus si genderuwo itu pun juga udah gak pernah ada lagi. Jadi emang kayaknya keputusan si bapak nih buat nebang pohon itu emang udah tepat, karena memang kayaknya mereka bersemayamnya di pohon itu gitu. Nah mungkin untuk malam ini ceritanya sampai sini dulu teman-teman. Terus kalau misalnya yang belum ngeklik tombol loncengnya dinyalain biar nggak ketinggalan video kita yang selanjutnya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, di like, di share supaya kita lebih semangat lagi ke depannya. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.